Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Ayubi, saya dari Teknik Elektro. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil makalah saya. Oke, kita langsung ke pendahuluan. Ya, latar belakang. Saat ini manusia akan sulit beraktivitas dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Penggunaan generator merupakan salah satu upaya mengoptimalkan penggunaan energi listrik dengan memanfaatkannya sebagai pengubah daya mekanis menjadi daya listrik. Rijono, 1997, menuliskan generator adalah sebuah mesin listrik yang dapat mengubah daya mekanis menjadi daya listrik jika sepotong kawat terletak di antara kutub-kutub magnet. Kemudian kawat tersebut kita gerakkan, maka di ujung kawat itu muncul gaya gerak listrik karena induksi. Generator ada dua jenis, yaitu generator AC dan generator DC. Needle, 1991, 151, mengemukakan generator arus searah didasarkan pada prinsip daya dasar, yakni bila sebuah pengantar dibuat berputar melalui medan magnet, suatu gaya listrik GGL akan diindusir di dalam pengantar tersebut. Generator mempunyai dua bagian utama, yaitu rotor dan stator. Bagian stator terdiri dari rangka, inti kutub magnet, dan lilitan dan sikat komutator. Sedangkan bagian rotor terdiri dari komutator, jangkar, lilitan jangkar. Generator DC ada dua macam, yaitu generator DC tanpa penguatan medan dan generator DC dengan penguatan medan. Dalam penggunaan generator DC pasti akan mengalami loss atau rugi-rugi. Rugi-rugi yang terjadi dibagi menjadi tiga, yaitu rugi-rugi tembaga dan listrik. Rugi-rugi tembaga atau listrik, rugi-rugi besi atau magnet, rugi-rugi mekanik. Karena terjadi rugi-rugi, maka efisiensi dilakukan untuk membandingkan daya masukan dan keluaran. Ketika sudah mengenal tentang generator, maka user dapat secara bertahap mampu menggunakannya dengan optimal, baik bagi masyarakat, pribadi maupun dalam sektor industri. Selain ini, terjadi lonjakan permintaan generator listrik karena kemudahan dan ragam fungsinya. Dalam kehidupan sehari-hari, generator dapat berfungsi sebagai salah satu pembangkit tegangan di pabrik, sedangkan di bengkel, generator berfungsi sebagai pengisi aki pada mobil. Mengingat pentingnya manfaat dari generator DC dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam makalah ini penulis akan membahas mengenai pengetahuan dasar dari generator listrik. Bab pertama, materi. Mesin DC. Mesin DC adalah piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi. Mesin ini menerima asupan arus berupa arus DC atau arus searah. Arus searah adalah kondisi di mana elektron mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pada zaman Thomas Alva Edison, digunakan arus DC untuk mentransmisikan listrik dari pusat transmisi ke alat-alat elektronik rumah tangga. Akan tetapi, pada zaman sekarang, hampir semua transmisi listrik menggunakan arus AC. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu konverter atau adapter untuk mengubah arus AC ke arus DC, agar bisa dipakai ke alat-alat elektronik rumah tangga yang masih menggunakan asupan arus DC. Mesin arus searah atau mesin DC dibedakan menjadi dua, yaitu generator arus arah dan yang kedua motor arus searah. Karena sebuah motor dapat digunakan sebagai generator atau sebaliknya, maka konstruksinya adalah sama, yaitu terdiri dari stator adalah bagian mesin yang diam, rotor atau angker atau jangkar atau armatur adalah bagian mesin yang bergerak. Celah udara adalah ruang di antara stator dan rotor. Oke, selanjutnya generator DC.
berdasarkan hukum imbas dari Faraday, yaitu apabila lilitan pengantar atau konduktor diputar memotong garis-garis gaya medan magnet yang diam atau lilitan pengantar diam dipotong oleh garis-garis gaya medan yang bergerak. Maka pada penghantar tersebut timbul EMF, Electromotoric Force, atau GKL, gaya gerak listrik, atau tegangan induksi. EMF yang dibangkitkan pada jangkar adalah tegangan bolak-balik. Untuk mendapatkan tegangan searah, maka pada generator dipasang komutator. Kemudian, tegangan tersebut dikumpulkan oleh sikat dan dikeluarkan melalui terminal untuk kemudian diberikan ke beban. Generator DC dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan dari rangkaian belitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar atau angkar. Jenis generator DC yaitu generator penguat terpisah, generator shunt, generator kompon. Pada umumnya, generator DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen dengan 4 kutub rotor, regulator, tegangan digital, proteksi terhadap beban lebih, starter eksitasi, penyarah, bearing, dan rumah generator atau chassis, serta bagian rotor. Oke, di gambar ini ada bagian-bagiannya, sudah ada namanya. Ada komutator, penguat eksitasi, papan terminal, jangkar, lubang angin, dan poros penggerak. Oke, selanjutnya generator DC terdiri dari 2 bagian, yaitu stator dan bagian mesin DC yang diam. Oke, kita bisa next aja. Arus yang mengalir pada pengantar jangkar yang diakibatkan oleh beban akan membangkitkan medan yang melawan atau mengurangi medan utama yang dihasilkan oleh kutub sehingga tegangan terminal akan turun. Hal tersebut dinamakan reaksi jangkar. Untuk menentukan GKL atau EMF yang timbul pada pengantar setiap detik berlaku hukum tangan kanan Fleming, di mana ibu jari atau jempol menyatakan arah gerak F atau perputaran penghantar. Jari telunjuk menyatakan arah medan magnet dari kutub utara ke selatan atau B. Jari tengah menyatakan arah arus dan tegangan V dan I. Tegangan 1 volt adalah GKL atau EMF. Atau tegangan induksi yang dibangkitkan pada pengantar untuk setiap 10⁻8 garis gaya flux yang dipotong setiap detik. Tegangan rata-rata IAV yang dibangkitkan dalam satu pengantar sama dengan garis gaya flux total yang dipotong dibagi dengan waktu yang dipergunakan. Atau kita bisa lihat rumusnya di sini. IAV theta per T kali 10⁻8, satuannya ada volt. Oke, theta atau flux yang dipotong pengantar, satuannya Maxwell. T atau waktu, satuannya detik. Oke, kita sudah sampai ke penutup. Dan kesimpulannya, bisa kita ambil generator arus searah didasarkan pada prinsip dasar, yakni bila sebuah pengantar dibuat berputar melalui medan magnet, suatu gaya listrik atau gaya GL akan diindusir di dalam pengantar tersebut. Rotor dan stator mempunyai beberapa bagian. Bagian stator terdiri dari rangka, inti kutub, magnet, dan lilitan dan sikat komutator, sedangkan bagian rotor terdiri dari komutator dan jangka. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.